warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, Afifah Maliahmi, dengan nomor NPM 20110200130 akan membahas sebuah soal beserta jawabannya dari materi uji hipotesis satu populasi dan uji hipotesis dua populasi. Soal yang pertama yaitu uji hipotesis satu populasi satu arah. Ada yang mengatakan bahwa jarak yang ditempuh sebuah mobil secara rata-rata kurang dari 20.000 km per tahun. Untuk menguji pendapat ini, lalu diambillah sampel acak sebanyak 100 pemilik mobil dan mereka diminta untuk mencatat kilometer yang telah ditempuhnya. Ternyata rata-rata jarak yang ditempuh adalah 23.500 km dengan simpangan baku 3.900. Apakah Anda sependapat dengan pernyataan tersebut? Gunakan taraf signifikansinya 5%. Pembahasan. Jadi soal ini membahas pengujian hipotesis untuk populasi uji rata-rata satu arah. Pengujian adalah sisi kiri dengan ukuran sampel adalah sampel besar sehingga kita menggunakan Z-table. Tabel Z kumulatif sebagai alat bantu menghitung nilai Z-table. Pembahasan yang berikutnya ini kita akan menerjemahkan dulu ataupun mendefinisikan terlebih dahulu yaitu X alfanya. X itu jadi alfa sama dengan jarak yang ditempuh sebuah mobil. Lalu mu nolnya yaitu yang diduga tadi yaitu 20.000. Sigma X-nya sama dengan 3.900. Alfanya sama dengan 5%. N-nya sama dengan 100 dan X bar sama dengan 23.500. Lalu yang ditanya di sini adalah ujilah hipotesis bahwa rata-rata yang ditempuh sebuah mobil kurang dari 20.000 km. Lalu ini kita langkah pertama yaitu akan menentukan uji hipotesisnya satu arah. Kita udah tahu di sini satu arah dan sisi kiri, berarti di H alternatifnya tentu ada ada kata-kata yang biasanya kurang dari atau sedikit ataupun paling banyak. Nah, itu biasanya di H alternatif tersebut untuk arah ke kiri. Jadi di sini hipotesis nolnya diduga rata-rata jarak tempuh sebuah mobil adalah lebih dari atau sama dengan 20.000 km. H alternatifnya diduga rata-rata jarak tempuh sebuah mobil adalah kurang dari 20.000 km. Berarti di sini H0-nya itu adalah lawannya ataupun lebih dari atau bisa disebut dengan sama dengan. Kalau bentuk statistikanya seperti ini kita menggunakan parameter populasi yaitu mu. Karena kita akan menguji rata-rata jadi kita menggunakan mu. Langkah yang kedua yaitu menentukan nilai alfanya. Di soal di sini sudah diketahui bahwa nilai alfanya adalah 5% ataupun 0,05. Itu sudah kita ketahui di soal tadi. Nah, di sini tujuannya untuk apa? Di sini tujuannya adalah untuk menentukan nilai Z-table-nya. Yang ketiga, kita menentukan statistik ujinya. Jadi di sini kita menghitung statistik uji, kita punya rumus yaitu kita lihat rumus pada nomor 4 yaitu rumus pada menghitung statistik uji yaitu Z hitung itu sama dengan X bar yaitu dikurang mu 0 dibagi sigma X bar. Artinya kita harus tahu X barnya melalui X bar nilainya berapa dan sigma X barnya juga. Nah, di soal tadi sudah diketahui nilai X barnya yaitu 23.500. Sigma X barnya adalah kita tinggal hitung menggunakan rumus yang ada di distribusi sampel. Sampling yaitu untuk rata-rata satu populasi. Yaitu nilai dan simpangan baku tadi 3.900 dibagi dengan akar dari sampel lalu dapatlah nilainya 3.903, lalu kita dapat nilainya dari hitung simpangan baku atau standar deviasi sampel sama dengan 390. Lalu dimasukkan ke rumus yang tadi
maka diperolehlah nilai statistik ujinya yaitu 8,97. Berikutnya yaitu langkah kelima. Kesimpulannya yaitu kita menghitung juga dan menentukan nilai Z-table-nya. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan kita. Apakah kita akan menolak H0 dan ataupun menerima H0. Nah, kita lihat dari di Z-table. Karena dia adalah uji sisi kiri, tentu kita cukup memilih Z alpha. Artinya di tabel Z-nya kita akan hitung nilai Z alpha-nya di tabel 0,05 yang mendekati. Jadi yaitu min 1,64. Nah, ini adalah nilai Z-table-nya, yaitu min 1,64. Nah, nilai ini adalah nilai yang akan kita bandingkan dengan nilai Z hitung. Ternyata nilai Z hitungnya jauh lebih besar dari Z-table, yaitu min 1,64. Maka di sini kesimpulan yang kita ambil yaitu kita menerima hipotesis 0 dan kita menolak hipotesis alternatif, yaitu rata-rata jarak tempuh sebuah mobil lebih dari 23.500 km. Untuk soal dan pembahasan yang kedua yaitu uji hipotesis satu populasi untuk dua arah. Tahun lalu, karyawan dinas sosial di suatu kota rata-rata menyumbang $8 untuk korban bencana alam. Untuk mengetahui kebenaran informasi itu, diambillah sampel acak sebanyak 12 orang karyawan di kantor tersebut. Ternyata, rata-rata sumbangan mereka pada tahun itu adalah $8,9 dengan simpangan baku $1,75. Ujilah hipotesis dengan memakai taraf signifikansi 1% bahwa rata-rata sumbangan karyawan di kantor dinas sosial itu tahun ini masih tetap $8. Nah, lalu asumsikan bahwa sumbangan pada karyawan itu berdistribusi normal. $8 ini jadi untuk korban bencana alam. Nah, ini adalah sebuah pernyataan. Lalu untuk mengetahui sebuah kebenarannya, lalu diambillah sampel sedikit yaitu 12 orang karyawan di kantor tersebut. Jadi N-nya yaitu 12 karena kurang dari 30. Dari 12 orang tersebut diperolehlah rata-rata sumbangan yaitu $8,9. Nah, $8,9 ini adalah sebagai X-barnya dengan simpangan baku $1,75 sebagai X-nya. Dan mu 0-nya adalah 8. Taraf signifikasinya atau alfanya yaitu sebesar 1%. Jadi, di sini yang akan kita uji adalah rata-rata sumbangan karyawan di kantor dinas sosial itu yang sama dengan $8. Berarti ini diletakkan di hipotesis 0. Karena hipotesis 0 itu tandanya yang selalu menggunakan sama dengan atau lawan dari hipotesis alternatif. Kita lihat yang pertama pada pembahasan soal ini, karena dia menguji satu populasi uji rata-rata dua arah. Jadi N-nya kurang dari 30. Jadi kita pakai tabel T. Nah, pembahasan yang diketahui X sama dengan rata-rata sumbangan karyawan dinas sosial di suatu kota untuk korban bencana alam. Mu 0-nya sama dengan 8 dan SX-nya sama dengan 1,75, alfanya sama dengan 1% dan N sama dengan 12 dan X barnya sama dengan 8,9. Semuanya ini ada pada soal yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu di sini ditanya, ujilah hipotesis bahwa rata-rata sumbangan karyawan di kantor dinas sosial itu tahun ini masih tetap $8. Ada 5 langkah pengujian, yaitu langkah yang pertama yaitu kita akan menentukan hipotesis ujinya atau dua arahnya. Yang sama dengan $8 itu diletakkan di hipotesis 0. Dan yang tidak sama dengan $8 atau bukan $8 kita letakkan di hipotesis alternatif. Nah, jadi hipotesis 0-nya itu menduga rata-rata sumbangan karyawan di kantor dinas sosial itu tahun ini masih tetap $8. Hipotesis alternatifnya menduga rata-rata di sumbangan karyawan di kantor dinas sosial itu tahun ini bukan $8. Atau bentuk statistikalnya yaitu kita menggunakan parameter yang disebut dengan mu.
Karena ini berbentuk uji parameter atau rata-rata, maka mu yang kita pakai. Jadi inilah bentuk hipotesis ujinya. Yang kedua yaitu menentukan nilai alfanya. Nah, nilai alfanya tadi di soal sudah kita ketahui 1% sama dengan 0,01. Yang ketiga yaitu menentukan statistik ujinya. Kita tahu bahwa Z hitungnya seperti rumus yang ada pada nomor 4, yaitu menghitung statistik ujinya, yaitu X barnya sama dengan 8,9, mu 0-nya sama dengan 8, dan Z hitungnya yang akan kita cari yaitu sigma alfanya dengan rumus tanda deviasi sampel tadi yang dibagi dengan akar N, maka diperolehlah hasil 0,51. Lalu selanjutnya kita ke bentuk T hitung. Jadi rumus T hitung itu sama dengan Z hitung. Jadi langkah-langkah tetap sama, yaitu yang membedakannya adalah penggunaan tabelnya. Kalau kurang dari 30 kita pakai tabel T, kalau lebih dari 30 kita pakai tabel Z. Yang tadinya di sini Z hitung diganti dengan T hitung. Lalu kita masukin angkanya dan hasilnya pun sama dengan 1,76. Nah, kita tadi sudah mengetahui alfanya adalah 0,01. Pengujian dua arah berarti kita menghitung T tabelnya adalah 0,01 dibagi 2 dapatlah 3,106. Sampelnya adalah 12. Kalau N-nya N-nya sama dengan 12, maka derajat bebasnya adalah 3,106. Lalu kita bandingkan dengan nilai T hitungnya. Ternyata T hitungnya itu lebih kecil daripada 3,106. Yaitu artinya di sini kesimpulannya menerima H0 dan menolak hipotesis alternatif atau HA-nya, yaitu rata-rata sumbangan karyawan di kantor dinas sosial itu tahun ini masih tetap $8. Soal pembahasan berikutnya yaitu pengujian hipotesis satu populasi untuk satu arah. Misalkan di masa lalu 40% orang dewasa setuju dengan hukuman mati. Proporsi itu ada kaitannya dengan presentasi, jadi di sini adalah 40%. Nah, misalkan di masa lalu 40% orang dewasa setuju dengan hukuman mati. Untuk menguji pernyataan ini diambil sampel acak sebanyak 60 orang dewasa dan 32 orang diantaranya setuju dengan hukuman mati. Apakah ada alasan bagi Anda untuk mempercayai bahwa pada saat ini proporsi orang dewasa yang menyetujui hukuman mati telah meningkat? Gunakan taraf signifikansi 5%. Nah, misalkan di masa lalu 40% orang dewasa setuju dengan hukuman mati. Nah, di sini disebut dengan proporsi. Itu ada kaitannya dengan presentasi, jadi di sini 40%. Lalu berikutnya sampel diambil sebanyak 60 orang dewasa. 60 ini sama dengan N kecil dan yang menyatakan setuju yaitu 32 atau disebut dengan kondisi X-nya. Jadi dari dua angka ini dapat dihitung presentasinya yaitu 32/60 yang akan jadi nilai proporsinya dari sampel. Lalu berikutnya ada taraf signifikansi sebesar 5% atau disebut juga dengan alfa. Dan pertanyaannya di sini, apakah ada alasan bagi Anda untuk mempercayai bahwa pada saat ini proporsi orang dewasa yang menyetujui hukuman mati telah meningkat? Kata meningkat ini yaitu lebih besar dari 40%. Nah, kita lihat pada pembahasan yaitu diketahui yaitu P sama dengan proporsi orang dewasa yang menyetujui hukuman mati, sedangkan P0-nya sama dengan 40%, alfanya 5%, N-nya sama dengan 60, X-nya sama dengan 32. Persentase orang yang menyetujui adalah P bar ataupun disebut dengan rata-rata atau proporsi dari sampelnya, yaitu 32/60 sama dengan 0,53. Nah, di sini ditanya pengujian hipotesisnya adalah mengenai persetujuan hukuman orang mati yang meningkat. Yang pertama, langkah pertama yaitu kita akan menentukan hipotesis uji satu arahnya.
H0-nya diduga saat ini proporsi orang dewasa yang menyetujui hukuman mati telah menurun atau tetap. H alternatifnya diduga saat ini proporsi orang dewasa yang menyetujui hukuman mati telah meningkat. Nah, jadi H alternatifnya ini kita sudah mengetahuinya dari soal, yaitu diduga saat ini proporsi orang dewasa yang menyetujui hukuman mati telah meningkat. Di hipotesis itu harus ada kata-kata yang diduga. Jadi di sini atau kita memakai parameter rumus dengan parameter dari proporsi disebut dengan huruf P besar, yaitu sama dengan 40%. Untuk hipotesis alternatifnya kita menggunakan sama dengan ataupun kurang dari. Untuk uji dua arah hipotesis, nolnya selalu menggunakan sama dengan, dan hipotesis alternatifnya selalu menggunakan tidak sama dengan. Yang kedua yaitu menentukan nilai alfanya. Jadi di soal tadi kita sudah mengetahui bahwa nilai alfanya sama dengan 5% atau 0,05. Yang akan kita tentukan nilai alfanya atau nilai z-table-nya sebagai batas bahwa daerah tersebut di mana hipotesis nolnya ditolak dan diterima. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan statistik ujinya. Sebelumnya kita harus tahu rumus statistik ujinya yang ada pada nomor 4, yaitu Z hitung sama dengan P bar dikurang P0 dibagi sigma P bar. Untuk P bar dan P0 nya ini kita sudah mengetahui dari soalnya. Nah, sekarang tinggal mencari sigma P barnya. Kita hitung dengan menggunakan rumus yang mirip dengan distribusi sampling. Nah, dalam hal ini P0 yang kita pakai dan bukan P barnya yang dipakai. Jadi P0 nya ini dikali dengan 1 kurang P0 lalu dibagi N. Hasilnya lalu diakarkan, kemudian dapatlah hasilnya 0,06. Lalu kita lanjutkan ke rumus Z hitung, yaitu langkah keempat, yaitu rumus statistik ujinya, maka diperolehlah nilai 2,17. Nilai Z hitung ini yang akan dibandingkan dengan Z alfanya, yaitu Z table-nya. Nah, kita harus tahu dulu nilai alfanya ini 0,05. Jadi pengujian kita adalah sisi yang kanan. Jadi Z table-nya sama dengan 1,64. Nah, setelah kita peroleh Z table-nya, kita akan membandingkan nilainya dengan Z hitung. Ternyata nilainya ini lebih besar jadi nilainya ini Z hitung dibandingkan lebih besar Z hitung daripada Z table. Jadi kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Artinya dugaan saat ini proporsi orang dewasa yang menyetujui hukuman mati telah meningkat. Nah, soal yang keempat ini yaitu uji hipotesis untuk dua populasi uji rata-rata satu arah. Soalnya, untuk memproduksi ban mobil, suatu pabrik telah mencoba menggunakan dua macam karet yang berbeda. Pada proses awal diambil sampel acak sebanyak 80 ban. Rata-rata daya pakai adalah 375 hari dengan variansi 12 hari. Pada proses berikutnya diambil lagi sebanyak 80 ban. Ternyata rata-rata daya pakainya adalah 340 hari dengan variansi 10 hari. Dengan memakai taraf nyata 5%, ujilah apakah produksi pada proses pertama mempunyai daya pakai yang lebih lama daripada produksi pada proses berikutnya. Diasumsikan dua populasi berdistribusi normal. Artinya saat ini ada dua populasi, yaitu populasi ban mobil yang dibuat dari karet jenis pertama dan dari karet jenis kedua. Lalu berikutnya di sini yang diukur adalah daya tahan dan daya pakainya. Berapa lama dalam satuan hari? Lalu sampel yang kita ambil dari masing-masing populasi jumlahnya sama, yaitu 80. Dan nilai ini lebih dari 30. Berarti kita harus pakai tabel Z. Lalu di sini juga ada rata-rata dari simpangan bakunya, yaitu berarti pengujian kita ini adalah uji rata-rata karena dua populasi. Apa yang kita pakai adalah sebesar 5%. Nah, pembahasan ukuran sampel ini lebih dari 30 sehingga kita pakai tabel Z. Jadi statistik yang akan kita uji adalah Z hitung atau ZH-nya. Diketahui populasi pertamanya yaitu daya ban yang dibuat dari karet pertama, sedangkan populasi yang kedua
dibuat dari karet kedua. μ1 adalah parameter untuk populasi, yaitu sama dengan rata-rata daya pakai ban yang terbuat dari karet 1. Sedangkan μ2 terbuat dari karet kedua. N1 dan N2 nya ini nilainya sama, yaitu 80. X bar 1 dibuat dari karet pertama, yaitu 375, sedangkan N2 nya sama dengan 340. Nah, ini semuanya diambil dari sampel, dan S1 nya adalah sebesar 12 dan S2 nya sebesar 10. Karena standar deviasinya diambil dari sampel, maka simbolnya adalah S, alfanya adalah 5%. Nah, ditanya di sini, lalu yang akan kita uji di sini adalah pertanyaan produksi pada proses pertama mempunyai daya pakai yang lebih lama daripada produksi pada proses berikutnya. Proses pertama ini yang terbuat dari karet pertama, sedangkan proses yang berikutnya atau proses yang kedua ini terbuat dari karet yang kedua. Langkah pertama yaitu kita akan menentukan H0-nya. Langkah yang pertama yaitu kita akan menentukan hipotesis ujinya. Karena dia ini ada dua populasi, maka dia menggunakan dua parameter dari populasi yang berbeda tersebut. Nah, dari populasi pertama, parameter yang dipakai adalah rata-rata yang disimbolkan dengan μ1, sedangkan dari populasi yang kedua, kita simbolkan dengan μ2. Hipotesis alternatif yang dipakai sesuai dengan soal yang tadi, yaitu daya pakai ban yang diproduksi dari karet 1 itu lebih lama dibandingkan daya pakai ban yang diproduksi dari karet kedua. Artinya di sini μ1-nya lebih dari μ2, sedangkan untuk H0-nya lebih singkat, artinya kurang dari atau sama dengan μ2. Nah, yang kedua yaitu menentukan nilai alfanya, yaitu sudah kita ketahui di soal yang sudah saya bacakan tadi, yaitu 5% sama dengan 0,05. Yang ketiga yaitu menentukan statistik ujinya. Nah, bentuk statistik ujinya yaitu kita akan melihat pada rumus yang ada pada langkah nomor 4, yaitu Z hitung atau ZH-nya bentuknya seperti X bar. Kalau dua populasi diambil selisihnya, X bar 1 dikurang X bar 2. Kalau satu populasi μ0, kalau dua populasi selisihnya diambil μ1 kurang μ2. Begitupun juga dengan simpangan baku yang kita hitung sigma X bar 1 kurang X bar 2. Ini menggunakan rumus distribusi sampling. Nah, X bar 1 kita kembali lagi ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan statistik uji. Nah, X bar 1, X bar 2 ini bisa kita lihat di langkah yang ketiga ya. Yaitu di sini selisihnya masing-masing rata-rata dari sampel populasi pertama dan kedua ini diperoleh 35. Lalu simpangan bakunya kita gunakan rumus sigma X bar 1 kurang X bar 2, maka diperolehlah hasilnya 56,59. Nah, jadi 375 ini kita kuadratkan dulu menjadi 140.622 per 80, dan 340 ini juga dikuadratkan menjadi 115.600 per 80. Nah, baru dijumlahkan, setelahnya baru diakarkan, maka diperolehlah 56,59. Selanjutnya kita ke langkah yang keempat, yaitu menghitung statistik uji. Lalu kita hitung ya statistik ujinya. Ternyata di sini diperolehlah Z hitungnya itu sebesar 0,618. Nah, nilai inilah yang akan kita bandingkan dengan Z table-nya karena sampelnya lebih dari 30 tadi. Ternyata Z hitung nilainya lebih kecil dibandingkan dengan nilai Z table. Lalu kesimpulannya yaitu menerima H0, yaitu menerima hipotesis 0 dan menolak hipotesis alternatif, yaitu daya pakai ban yang diproduksi dari karet 1 mempunyai daya pakai yang lebih singkat dibandingkan daya pakai ban yang diproduksi dari karet kedua. Soal dan pembahasan yang kelima,
yaitu uji hipotesis untuk dua populasi uji rata-rata dua arah. Soalnya yaitu apakah bisa diterima pendapat bahwa tak ada perbedaan antara rata-rata gaji bulanan karyawan di perusahaan A dan di perusahaan B. Dari hasil wawancara terhadap 50 karyawan di perusahaan A, ternyata rata-rata gajinya per bulan adalah sebesar Rp 1.500.000 dengan simpangan baku Rp 50.000. Sedangkan hasil wawancara terhadap 50 karyawan di perusahaan B rata-rata gajinya adalah Rp1.650.000 dengan simpangan baku Rp60.000. Ujilah pendapat tersebut dengan memakai taraf signifikansi 5%. Diasumsikan dua populasi berdistribusi normal. Pembahasan yaitu soal ini membahas pengujian hipotesis untuk dua populasi uji rata-rata dua arah. Nah, diketahui populasi 1 gaji bulanan di perusahaan A dan populasi 2 gaji bulanan di perusahaan B. Mu 1-nya adalah rata-rata gaji bulanan di perusahaan A, yaitu mu 1-nya ini merupakan parameter untuk populasi 1 dan mu 2 adalah rata-rata gaji bulanan di perusahaan B. Untuk parameter dari populasi yang kedua, dari masing-masing sampel yang dipilih adalah 50, yaitu N-nya. Dan N2-nya adalah 50 juga, maka diperolehlah X bar 1, 1,5, dan X bar kedua 1,650 juta. S1-nya sama dengan 50 dan S2-nya sama dengan 60.000. Jadi uji yang akan kita lakukan itu adalah untuk melihat apakah pernyataan ini bisa diterima atau tidak, yaitu tidak ada perbedaan antara rata-rata gaji bulanan karyawan di perusahaan A dan di perusahaan B. Nah, langkah yang pertama kita akan menentukan hipotesis uji. Nah, hipotesis ujinya yaitu dari hipotesis uji yang kita lakukan ini yaitu pasti secara statistik kita akan menggunakan sama dengan atau tidak sama dengan. Lalu kita sesuaikan dulu dengan bentuk kalimatnya, yaitu diduga ada perbedaan antara rata-rata gaji bulanan karyawan di perusahaan A dan di perusahaan B. Nah, ini untuk hipotesis alternatifnya. Sedangkan hipotesis nolnya tidak ada perbedaan, artinya sama dengan jika tidak ada perbedaan. Yang kedua yaitu menentukan nilai alfanya. Nah, nilai alfanya ini sebesar 5% sama dengan 0,05. Lalu yang ketiga yaitu menentukan statistik uji. Biar dua arah maka rumusnya seperti ini, yaitu selisihnya untuk sampel beda dua rata-rata, yaitu mu 1 kurang mu 2. Kalau di satu populasi ini jadi X bar dan ini jadi mu 0. Beda dua rata-rata yang X barnya untuk dua populasi, yang selisihnya yang kita pakai. Lalu kita hitung sigma X bar 1 dikurang X bar 2, yaitu dengan rumus yang terdapat pada langkah ketiga, yaitu simpangan baku dari sampel maka disimbolkan dengan S. Kalau simpangan baku dari populasi kita simbolkan dengan sigma. Maka diperolehlah nilainya. Nah, di sini saya akan mengambil dua angka di belakang koma dengan pembulatan, yaitu sebesar 11.045,36. Lalu kita selanjutnya akan kita substitusikan ke persamaan Z hitung ataupun ke langkah yang keempat, yaitu Z hitungnya diperoleh nilainya negatif min 13,58. Kenapa negatif? Karena selisih X bar 1 kurang X bar 2 negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Lalu kita hitung. Nah, di sini kita hitung Z table dengan nilai alfanya sebesar 0,05 karena dia itu dua arah, yaitu 0,25. Artinya Z table-nya itu yang terdapat pada langkah kelima, yaitu yang ada pada kesimpulan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,25. Jadi nilainya yaitu min 1,96. Jadi kesimpulannya
di sini adalah kita menolak H0 lalu kita terima HA-nya. Artinya adanya perbedaan antara rata-rata gaji bulanan karyawan di perusahaan A dengan rata-rata gaji bulanan di perusahaan B. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 3, yaitu dari saya sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.